Malam ini Ulin, Jati, dan Bambu sebenarnya hendak mencari pinus. Namun karena nampaknya malam ini gerimis petir menyambar, mereka hanya mencari pinus sebentar lalu terpaksa kembali pulang. Dan ketika mobil Jati sampai rumah, Ulin dan Jati melihat Sengon terlihat menangis setelah motor beringin meninggalkannya. Waduh, mewek lagi tuh anak. Kenapa Sengon, Lin? Semalam ditolak sama beringin. Sekarang deket-deket lagi. Emang gatel si kampret. Jadi Sengon suka ringin? Iya. Yaudah, gue atasin dulu. Iya. Ngon. Jangan oleng. Lin. Sengon jatuh di pelukan Ulin. Dah malu-maluin aja kayak bocah nangis. Diliatin Jati noh. Biarin, gak ada harapan lagi, Lin. Biar kata Mbak Soka nolak, tapi tetap gak mau sama aku. Apa? Mbak Soka nolak? Emang Ringin udah nembak? Udah, Lin. Makanya itu aku berani tadi deketin dia lagi. Alhamdulillah. Yes. Kamu kok seneng di atas penderitaanku sih, Lin? Udah ayo balik. Lagian lu katanya udah trauma. Masih aja ngarep. Ucap Ulin menarik tubuh Sengon dan membawanya pulang ke laundry. Kenapa ya, Lin? Padahal dalam hatiku ini sakit banget. Tapi kok wajah gantengnya itu masih kebayang-bayang. Meskipun dia lagi judes, tapi gantengnya gak hilang. Gue gemes jadinya. Lihat aja. Besok, begitu tukang cilok dateng, gue kurung lo di kamar. Gue kunciin, biar kagak bisa lihat tampangnya. Mulai besok, kalau beringin dateng, lu kagak usah keluar-keluar. Apalagi ngintip-ngintip. Sampai lu berani keluar, gue masukin lo ke dalam mesin cuci. Ucap Ulin kesal. Ya, jangan iya. Dengerin gue ngomong. Iya, jangan galak-galak napa. Habisnya kesel. Udah, sekarang lu diem aja. Biar gue yang ngepak. Makan tuh cilok. Iya. Oh iya, bentar aku ambil sesuatu. Nih, buat kamu. Apaan nih? Katanya si kek. Dari janda pujaan hatimu. Hah? Dari Mbak Soka? Iya. Ulin pun terkejut bukan main. Wajahnya senang gak ketulungan. Lalu membuka kotak kek itu. Wah, kek apa ini ya? Manis banget. Semanis Mbak Soka. Ada kejunya lagi. Manis campur gurih jadi satu. Ucap Ulin mencoel kek pemberian Soka. Jangan bilang segurih Mbak Soka. Aduh, kalau itu gue belum tahu. Doain aja gue dapat manis dan gurihnya dia. Ih, jorok. Siapa yang jorok? Yang manis itu senyumnya, yang gurih itu tawanya. Otak lo sampah. Nah, gitu dong ketawa. Tapi kadang gue gak habis pikir. Kecewa sama tukang ciloknya, tapi ciloknya habis kemakan. Payah lu. Habisnya ciloknya enak sih. Lah terus besok kalau pas dia datang, aku gak boleh keluar. Gimana kalau aku pengen ciloknya? Ribet amat, gue yang beliin. Tapi kalian jangan berantem ya. Ngapain berantem? Gue mah main sehat. Dan dia udah bukan saingan gue lagi. Iya, tapi kamu jangan bahas Mbak Soka kalau beli cilok. Kasian dia. Masih aja perhatian loh. Ya sudah, aku ngepak dulu. Ayo bareng-bareng biar cepet. Di mall, malam ini waktu menunjukkan pukul 9 malam. Antrian kasir mulai mengular. Sedari tadi ia tak melihat Cemoro. Padahal supermarket dalam keadaan ramai. Bang, kita ke kasir yuk. Udah mulai ngantri tuh. Oh, iya Pu. Cendono pun berjalan ke kasir. Bang, ketemu lagi? Iya Dek, kamu jaga lagi di sini. Iya Bang, kemarin aku jaga di kasir food court lantai 3. Oh, Abang belum pernah dapat tugas jaga di lantai 3? Di sana rame ya? Ramai Bang, ada tenan-tenan makanan, tempat nongkrong, ada salon juga. Tapi karyawan gak boleh nongkrong di sana kecuali supervisor dan atasan-atasan kita. Oh gitu. Ngomong-ngomong, lagi rame begini, Pak Cemoro kemana? Tadi sih aku lihat di office BM sepertinya semua SPV lagi kumpul. Dengar-dengar sih besok audit berkunjung bersama pemilik mall ini. Tapi udah biasa Bang, sebulan sekali. Oh, begitu. Kenapa Bang? Abang habis kena marah sama Pak Cemoro? Oh, enggak kok. Oh, syukurlah Bang.
Halo, silakan. Ada bawa kantong belanja, Ibu? Oh, nggak bawa, Mbak. Perlu kantong belanja? Boleh deh, Mbak. Mau yang kecil atau yang besar? Yang kecil 5.000, yang besar 9.000. Yang besar aja, Mbak. Baik, Bu. Totalnya 850 Ibu. Mau pakai cash atau debit? Cash aja, Mbak. Ini kembaliannya. Terima kasih. Bang, itu Pak Cemoro baru turun dari eskalator. Iya, Dek. Fokus, Dek. Biar gak salah ketik kayak kemarin. Cemoro memperhatikan Cendono yang sedang sibuk membantu packing. Lalu begitu sampai lantai dasar, Cemoro bertugas berdiri di depan kasir mengawasi supermarket seperti biasa. Sesekali Cemoro memergoki Cendono mencuri-curi pandang dan melempar senyum kepadanya. Meski Cemoro tak melempar senyumnya kembali, namun dia tak lagi membuang muka pada suaminya itu. Dan ketika sedang mengawasi area supermarket, tiba-tiba Cemoro melihat seorang customer mas-mas yang menghampiri kasir nomor 2 yang dibantu oleh Cendono. Dan sepertinya customer itu terlihat komplain. Tanpa monitor memanggil, Cemoro langsung berjalan menghampirinya kasir nomor 2. Dan kasir itu pun merasa ketakutan saat Cemoro menghampirinya. "Iya Mas, ada yang perlu dibantu?" "Ini Pak, saya kan beli beberapa kemeja di lantai 2. Terus pas mau bayar, kasir di lantai 2 full. Terus SPG di sana nyuruh bayar di lantai 1 saja katanya bisa. Ya saya turun terus bayar. Tadi di mbaknya ini saya bayar. Tapi pas sampai rumah, lah kok nggak didiskon? Padahal tulisannya diskon 50% di papan kemeja tadi." "Benar, kamu yang ngasirin?" Iya Pak, tapi saya nggak tahu kalau ada diskon. Nggak ada nota diskonnya Pak. Dan saya tadi sempat menanyakan ada nota atau tidak, bapaknya jawab tidak." "Benar itu Pak." "Saya nggak ngerti, lah wong nggak ada yang jaga SPG-nya dan nggak dikasih nota, ya langsung saja saya bawa ke kasir." "Sebentar ya Pak, saya lihat kemejanya dulu." "Iya." Cemoro tak langsung menyalahkan kasir sebelum jelas akar permasalahannya. Cemoro pun melihat kembali kemeja dan struk pembelian tadi. Terdapat 5 kemeja dengan satu brand yang sama, dengan harga per kemejanya mencapai 400.000 per pieces. Dan bayangkan jika benar kemeja itu diskon 50%, maka jika terbukti bersalah, maka kasir itu mau tidak mau harus mengganti senilai 200 kali 5, yaitu sejumlah 1 juta rupiah. Angka yang cukup lumayan untuk seorang karyawan. Cemoro pun melihat label atau brand kemeja itu, Pelangi Casual, lalu menyuruh monitor untuk memanggil SPG yang bersangkutan. "SPG Pelangi Casual ditunggu di kasir 2 supermarket." Sekali lagi, SPG Pelangi Casual ditunggu di kasir 2 supermarket. Terima kasih. Tak lama kemudian SPG Pelangi Casual turun dari lantai 2 dan tampak ketakutan saat Cemoro memanggilnya. Iya Pak." "Apa benar ini barang kamu?" Iya benar Pak." "Benar, ini diskon 50%. Iya Pak." "Berarti benar, kamu harus tekor senilai 1 juta sesuai diskon," ucap Cemoro yang membuat si kasir bernafas lega. "Hah? Tekor Pak?" "Iya, ini kesalahan kamu sebagai SPG. Bagaimana bisa kamu kecolongan ada customer membawa barangmu sendiri ke kasir tanpa membawa nota? Ini pasti karena counter dalam keadaan kosong. Ini akibat kerja sambil ngerumpi, dan kamu harus tanggung akibatnya." Tapi Pak..." "Tunggu," teriak Mahoni, SPV lantai 2 area fashion musuh Cemoro yang tiba-tiba menghampiri ke kasir 2. "Honi, bagaimana tanggung jawabmu sebagai SPV lantai 2? Gak becus ngawasin anak buahmu. Sampai customer turun ke lantai 1 kamu tidak tahu. Kasih tahu anak buahmu jangan pada ngerumpi, dan sekarang anak buahmu harus tanggung jawab ganti rugi diskon customer." "Cemoro, kamu jangan menyalahkan anak buahku dan membela kasir. Peraturan di sini tidak ada yang melarang pembayaran di lantai 2 maupun di lantai 1. Jika situasi diperlukan. Kesalahan bukan ada pada SPG saja, tapi kasir juga. Harusnya dia tahu barang diskon atau tidak, mana barang SPG dan mana barang pramuniaga. Dan jika tidak ada nota, harusnya kasir juga memanggil SPG agar meminta dibuatin nota. Jadi kamu jangan menyalahkan anak buahku saja. Ganti rugi harus dibagi 2, karena dua-duanya salah. Jangan hanya membela kasir. Kasir bukan wewenangmu, kasir wewenang SPV kasir."
Kasir memang bukan wewenangku, tapi jika kasir bertugas di supermarket, maka itu akan jadi urusanku juga, karena memperlambat transaksi pembayaran. Cemoro yang tak puas akhirnya menyuruh monitor memanggil SPV kasir. SPV 04 ditunggu di kasir 2, SPV 04 ditunggu di kasir 2, terima kasih. Seketika Bu Meranti selaku SPV kasir turun dari office kasa. Ada apa Pak Cemoro? Pak Mahoni? Bu, customer komplain diskon setelah cash, ucap Cemoro pada SPV kasir. Astaga, kalau sudah cash harus ganti rugi. Tidak bisa pembatalan transaksi, kecuali tukar size. Kenapa bisa tak didiskon? Ucap Bu Meranti pada kasir. Namun Cemoro dengan tegas menjelaskan. Bu, ini bukan kesalahan kasir. Ini mutlak kesalahan SPG. Itu karena konter dalam keadaan kosong, sehingga customer langsung membawa barang ke kasir. Dan parahnya, pembayaran dilakukan di supermarket. Sebentar. Ganti rugi tetap harus dibayar. Sementara kita kembalikan dulu uang customer senilai diskon yang tertera. Ayo, kembalikan uang Bapak 50% total diskon. Iya Bu, ucap kasir mengambil uang dari laci kasirnya. Bapak, mohon maaf untuk ketidaknyamanannya, uang Bapak kami kembalikan senilai diskon yang tertera. Tapi saya bisa ambil struknya, boleh? Oh, boleh, ini terima kasih. Sama-sama Bapak, terima kasih. Kasir pun kembali beraktivitas, namun urusan ketiga SPV belum selesai. Ketiganya masih bersitegang. Bu, ini gak adil dong. Yang harus ganti bukan hanya SPG, tapi juga kasir. Harusnya anak buah ibu sebagai kasir harus hafal mana barang diskon dan tidak. Bapak, barang SPG yang ada di mall ini banyak. Tidak mungkin anak buah saya yang terbatas menghafal semua barang SPG yang ada di mall. Sedangkan mereka sibuk mengasir. Lebih sibuk daripada SPG yang hanya diam dan hanya menunggu customer datang. Bahkan mereka bisa santai ngerumpi. Dan peraturan yang sudah ada adalah semua barang SPG wajib pakai nota, konsinyasi sebelum melakukan pembayaran, baik yang diskon maupun yang bukan. Dan saya minta Pak Mahoni lebih tegas pada anak buah Bapak, agar tak seenaknya mengarahkan apalagi membiarkan customer membayar di lantai 1, sekalipun dalam keadaan antri. Kalau Bapak keberatan, Bapak adukan saja ke kepala toko. Saya juga nggak habis pikir, buat apa disediakan kasa di lantai 2 kalau harus ke lantai 1. Jika customer kesal dan tidak sabar mengantri, biarkan saja dia menunggu agar tidak kejadian seperti ini yang merugikan karyawan kita. Dan Pak Mahoni harusnya mengawasi benar-benar anak buah Bapak di lantai 2 agar tidak kecolongan seperti ini. Gimana nggak kecolongan? Kerjanya aja tiap hari cuma ngerayu SPG, ucap Cemoro yang seketika membuat Mahoni terpancing emosi dan mendorong dada Cemoro. Apa maksudmu? Seketika Cendono yang tak terima sang boti diperlakukan kasar membalas mendorong Mahoni. Cendono, apa maksudmu mendorong saya? Maaf, maksud saya jangan berantem. Selesaikan dengan baik-baik. Malu kalau sampai dilihat customer. Kamu cuma CS, jangan ikut campur, ucap Mahoni menarik kerah Cendono yang membuat Cemoro tak terima jika suaminya diperlakukan dengan kasar dan hendak melepas tangan Honi dari suaminya. Aduh, security! Teriak Bu Meranti karena suasana semakin tegang. Security pun mencoba melerai, namun Mahoni terus berusaha menyerang Cemoro dan Cendono terus berusaha melindunginya hingga tiba-tiba kepala toko datang memanggil ketiganya. Cemoro, Meranti, Mahoni, ikut saya ke office. Ketiganya supervisor itu pun kini terpaksa menghadap kepala toko, sedangkan Cendono kembali membantu kasir untuk packing. Duh, semoga saja bukan aku yang tekor. Iya dek, Pak Cemoro pasti membela yang salah dan bersikap adil. Meskipun dia galak, percaya sama abang, ucap Cendono menenangkan kasir. Apa iya bang? Iya. Abang yakin. Semoga saja bang. Ngomong-ngomong, abang terlihat mengenal Pak Cemoro. Dan tadi kenapa abang tiba-tiba misahin mereka? Abang cuma gak suka sama permasalahan yang diselesaikan secara otot. Apalagi mereka SPV yang harus dipisahkan. Ya meski abang cuma cleaning service, tapi yang namanya pertengkaran harus dipisahkan. Iya bang,
Dan jika dibandingkan Pak Mahoni, Pak Cemoro lebih tegas. Meski terkesan galak, dia lebih cuek dan menghargai karyawan perempuan dibanding Pak Mahoni yang suka genit sama semua karyawan cewek di sini, mulai dari SPG dan pramuniaga. Oh ya, dari mana adik tahu jika Pak Cemoro menghargai perempuan, sedangkan dia terlihat cuek pada perempuan? Jadi salah satu kasir kami dalam keadaan ramai pernah dibantu packing sama Pak Cemoro. Dan ketika asik mengetik, perut teman saya sakit dan tiba-tiba Pak Cemoro tak sengaja melihat roknya tembus basah karena menstruasi. Pak Cemoro membuka jasnya lalu menutupi roknya dan berjalan ke lorong mengambil pembalut dan men-scankan dan membelikannya dan menyuruh untuk mengganti dan beristirahat di office kasa. Keren kan? Beda sama Pak Mahoni, suka pegang-pegang pantat SPG. Ngecewain banget. Abang yakin Pak Cemoro baik hati? Iya bang, tapi sampai sekarang cuma dia SPV yang betah jomblo. Dan sampai sekarang seisi mall penasaran seperti apa cewek Pak Cemoro nanti. Sama, abang juga penasaran. Tapi sekarang anak-anak penasarannya sama abang. Kalau boleh tahu, abang udah punya cewek? Dan kalau belum, kriteria cewek yang abang suka seperti apa kalau boleh tahu? Tanya si kasir, berharap masuk kriteria cendono. Abang masih jomblo dan kriteria abang yang seperti Pak Cemoro. Hah? Yang dingin? Judes? Galak? Ya, kurang lebih. Di office kepala toko, jika seluruh karyawan baik staf maupun supervisor lain sudah pulang sedari tadi, Cemoro, Meranti, dan Mahoni masih menjalani sidang. Dengan menimbang-nimbang dan melihat fakta di lapangan, kesalahan ada pada SPG itu sendiri yang teledor meninggalkan konter. Dan oleh karena itu, saya putuskan ganti rugi jatuh pada SPG itu sendiri. Dan kamu Honi, saya tidak mau ada anak buahmu yang mengarahkan customer ke lantai 1 untuk pembayaran. Kalaupun darurat, itu harus dengan pengawasan supervisor, yaitu pengawasan kamu. Baik, ucap Mahoni kesal, melirik Meranti dan Cemoro yang terlihat puas. Saya punya usul pak, ucap Cemoro. Ya, Cemoro, katakan. Untuk meminimalisir kejadian seperti ini terulang kembali, saya menyarankan semua SPG wajib menuliskan not pakai nota dan diletakkan di konter-konter mereka. Ah, setuju Pak Cemoro, ucap Bu Meranti selaku supervisor kasir. Luar biasa, padahal sederhana, namun dampaknya akan menyelamatkan kasir SPG dan pramuniaga. Cemoro, saya kagum dengan ide brilian kamu. Pantas saja pemilik mall ini kagum kepadamu. Beliau selalu bilang sama saya, puas dengan kerjamu. Puji kepala toko yang membuat Mahoni semakin envy dan kesal. Terima kasih Pak. Mahoni, seharusnya kamu contoh Cemoro. Selalu ada ide-ide cemerlang untuk memperbaiki performa mall baik dalam kinerja maupun penjualan. Bukan cuma bisanya godain ngerayu SPG. Baik Pak, ucap Mahoni melirik Cemoro dengan lirikan penuh dengki. Cemoro pun tak mau kalah. Cemoro dengan sombongnya justru menatap Mahoni dengan tatapan dan senyuman menyeringai, seolah-olah menunjukkan raut mengejek dan menyepelekan. Dan tak hanya itu, Cemoro diam-diam meletakkan tangannya di belakang Ibu Meranti, sembari menunjukkan jempol bawahnya pada Mahoni, yang membuat Mahoni memerah marah. Ya sudah, kalian sudah boleh pulang. Dan Cemoro, malam ini kamu bawa kunci, besok kamu shift pagi. Baik Pak. Begitu kepala toko dan supervisor kasir pulang dan tinggal 2 security yang menunggu Cemoro menutup kunci, di ruang absen sendiri, Cemoro terkejut ketika hendak absen. Mahoni tiba-tiba mendorongnya ke tembok dan menarik kerah jasnya. Namun Cemoro tak pernah takut. Tubuh Cemoro pun jauh lebih besar dibandingkan Mahoni. Hanya dengan sekali hempas, Cemoro bisa saja dengan mudahnya melawan Honi. Dia tak pernah takut pada siapapun. Di dunia ini yang ia takuti hanya Cendono dan Pinus, suami dan sahabatnya sendiri. Mau apa lo? Denger ya, aku gak bakal biarin kamu seenaknya cari muka, sama cari simpati sama kepala toko maupun owner mall ini. Santai,
Gak usah tegang. Gue gak pernah cari muka. Justru muka-muka kayak gue yang dicari-cari atasan sampai simpati sama gue. Bukan muka-muka cabul kayak lo yang kerjanya cuma bisa icip-icip SPG. Kurang aja. Mahoni hendak memukul Cemoro, namun urung karena langsung sadar adanya CCTV yang memantau keberadaan keduanya. Kenapa? Semakin lo berani sama gue, orang mall akan semakin tahu siapa yang lebih unggul di antara kita. Cemoro melepas dan menghempaskan dengan kasar cengkraman tangan Mahoni dari kerahnya. Ingat, aku akan lakukan apapun agar kamu keluar dari mall ini. Lo yang akan gue depak lebih dulu, ucap Cemoro yang membuat Mahoni kesal dan menendang pintu, lalu keluar meninggalkan Cemoro. Cemoro sendiri yang masih di ruang absen, kemudian absen, lalu HP-nya bergetar, tanda pesan masuk di HP-nya, yaitu dari atasan dan dari suaminya. Cemoro, abang malam ini nganter istri ke rumah mertua, sampai bertemu di mall. Iya bang. Cemoro sedikit kesal, namun lambat laun mulai terbiasa. Jika atasannya itu tak bisa selalu ada untuknya. Itulah resiko dengan suami orang. Harus mau menjadi serepan. Cemoro pun melanjutkan membuka pesan Cendono. Sayang, kenapa kamu belum pulang? Padahal barusan mobil Pak Mahoni sudah lewat. Abang nungguin kamu dari tadi di depan. Dan seperti biasa, gayanya selalu membaca namun enggan membalas. Cemoro pun ditemani kedua security tutup toko. Kemudian melajukan mobilnya untuk pulang. Dan begitu mobilnya turun dari basement lantai 2, Cemoro melihat Cendono menunggunya di bawah. Cendono sendiri yang melihat mobil Cemoro keluar senang. Dia beranjak dari motornya dan berjalan ke tengah jalan takut-takut Cemoro kabur meninggalkannya lagi. Dan ternyata mobilnya perlahan berhenti. Lalu Cemoro membuka kaca mobilnya. Abang ngapain belum pulang? Hujan, sapa Cemoro yang membuat Cendono senang. Abang nungguin kamu. Kamu pulang ke rumah kan? Abang pengen ngajak kamu makan lalapan. Iya, gue pulang. Tapi abang duluan aja, hujan. Gue mau beli bensin biar gue aja yang beli lalapan. Oh, ya sudah kalau gitu. Makasih ya. Tapi beneran ya kamu pulang? Iya, cerewet, ucap Cemoro melajukan mobilnya meninggalkan Cendono yang girangnya bukan main. Yes. Di lampu merah, malam ini saat Pinus mengamen, tiba-tiba hujan turun. Bang, hujan. Namun Pinus hanya tersenyum dan tetap menyanyi di bawah guyuran hujan. Entah mengapa kali ini dia menyanyi tak seperti sedang mengamen. Pinus bernyanyi layaknya berada di konser besar. Pinus bernyanyi dalam hati. Pinus menyanyikan lagu untuk melepaskan isi hatinya pada Jati. Pinus rindu Jati, tapi Pinus masih enggan untuk kembali. Hujan semakin deras, petikan jemarinya pada gitar begitu nyaring. Suaranya merdu, air matanya menetes, namun terhapus oleh tetesan air hujan. Ketapang bertugas mengambil uang dari para pengendara, hingga ketika lampu hijau dan mobil melaju, ada satu mobil yang justru menepi, bersamaan dengan Pinus dan Ketapang yang hendak pulang karena sudah larut. Bang, kayaknya kita dapat banyak meskipun hujan, tapi receh semua. Gak apa-apa, syukurin aja. Abang jadi basah-basahan, takut masuk angin. Abang justru lama gak main hujan-hujanan. Ya sudah, kita pulang. Tunggu. Ya. Pinus dan Ketapang seketika berbalik dan melihat cowok tampan yang tengah berdiri di depannya. Lalu cowok tampan itu berjalan menghampiri keduanya dan tiba-tiba memasukkan lembaran uang 100 ribuan ke kantong uang Ketapang yang membuat Pinus dan Ketapang terkejut. Suaramu merdu sekali. Saya tertarik. Apa saya boleh ngobrol sebentar? Gak lama kok, cukup 5 menit. Bisa? Ketapang dan Pinus berpandangan, lalu kemudian Pinus mengangguk. Baiklah. Saya gak haru. Kamu? Pinus. Saya suka sekali melihat kamu menyanyi. Kamu bernyanyi dengan hati. Terima kasih. Saya seorang manajer di salah satu perusahaan industri musik. Dan saya ingin kamu masuk ke label musik saya. Dan jika tidak keberatan,
Saya ingin menerbitkan kamu menjadi penyanyi solo. Hah? Pinus tak menjawab. Pinus masih bingung dan mematung. Saya yakin kamu pasti diminati. Silahkan pikir-pikir dulu. Ini kartu nama saya. Jika kamu siap, jangan sungkan-sungkan hubungin saya. Saya pamit. Gaharu pun pergi meninggalkan Pinus dan Ketapang yang masih terbengong. Bang, kenapa abang bengong? Abang masih gak percaya? Coba lihat, bener-bener bang, kartu namanya. Gaharu Pelangi Record. Iya bang, ini beneran salah satu label ternama. Abang tahu itu, abang senang sekali bang. Abang gak nyangka, serasa mimpi bang. Wah, abang bakal jadi penyanyi terkenal dong. Amin. Hehe. Hei, kenapa kamu malah kelihatan sedih, Pang? Iya, aku cuma takut kalau abang udah populer, abang udah kaya, abang bakal lupain aku sama Palem. Pang, abang janji kalau abang sukses, abang gak akan ngebiarin kamu sama Palem jadi pengamen dan jadi pemulung. Abang akan bawa kalian ikut abang. Abang mau kalian jadi asisten abang yang nemenin abang. Beneran bang? Insya Allah, doain abang. Iya bang, amin. Ya sudah bang, lapar nih. Kita balik yuk, sekalian beli makan. Lumayan tadi dapat tambahan 100.000 dari Pak Manajer. Iya, ayo. Pinus, teriak Cemoro yang seketika membuat Pinus hendak kabur. Dan Cemoro mengejar sembari membawa makanan. Mau apa kamu kesini lagi? Nus, please. Gue kangen sama lo. Gue bawain pecel lele kesukaan lo. Dan ayam goreng buat anak-anak. Langsung aja, tujuanmu apa? Gue gak ada tujuan apa-apa. Gue cuma mau mastiin lo baik-baik aja di sini. Dan lagi pula, gue gak kasih tahu keberadaan lo sama Jati. Please, gue pengen ngobrol sama lo, bentar aja. Karena gue udah ditunggu abang. Cemoro menunjukkan wajah melasnya. Lalu karena hujan yang semakin deras, Pinus pun yang kasihan dengan terpaksa membiarkan Cemoro. Ya sudah, ikut aku. Ya. Cemoro pun mengikuti Pinus. Dan tak lama kemudian, ketiganya sampai di gubuk pemulung Ketapang. Masuk, aku mandi sebentar. Baiklah. Lem, tolong buatin abang ini kopi ya. Iya bang. Gak usah dek, saya sebentar aja. Dan ini makanlah, makanan untuk kalian dan Pinus. Oh makasih bang, abang temannya bang Pinus? Iya, teman lama dari sekolah. Tak lama kemudian Pinus selesai mandi. Nus, lo bisa jalan? Kok gak dipakai tongkatnya? Masih pakai, hanya saja ini cuma di rumah. Tapi perlahan kakiku mulai membaik. Syukurlah, Jati pasti senang kalau dia tahu. Jangan coba-coba kasih tahu dia, termasuk juga Bang Dono. Iya, aku penasaran. Tega-teganya kamu selingkuhin abang. Aku benci kamu. Aku benci orang yang tidak setia. Kamu dan Jati sama saja. Kalian berdua sama, menjual kesetiaan demi uang. Uang bisa membeli segalanya. Nus, oke, gue ngaku gue salah, tapi please, jangan hakimi gue. Jangan marah sama gue. Satu-satunya orang yang pantas menghakimi gue adalah abang sendiri. Satu-satunya orang yang pantas adalah abang. Lo gak usah ikut-ikut marah, gue sedih karena lo tahu gue kayak apa. Kayak setan, kayak gigolo, kayak anjing, kayak tai. Ucap Pinus yang kesal pada sahabatnya. Gue terima, gue gak marah, emang gue salah. Tapi gue goblok, tolol. Aku tahu kamu anak orang kaya, biasa hidup enak, gak pernah hidup susah. Tapi kamu sudah dewasa. Jangan manja. Kamu sudah menentukan pilihanmu. Kamu sudah memilih Bang Dono, tapi kenyataannya kamu gak bahagia. Kamu malah selingkuh. Sia-sia kamu meninggalkan orang tuamu dan memilih menikah dengan laki-laki jika kamu gak bisa menunjukkan bahwa kamu bahagia. Andai keluargamu tahu, pasti mereka malah ngapok-ngapokin, malah nyukurin. Punya anak gak punya otak, gak punya hati. Ucap Pinus terbata-bata. Cemoro pun gundah. Cemoro gelisah, air matanya menetes. Dia tak sanggup mendengar kata-kata sahabatnya. Maaf,
sekali lagi maafin gue. Cemoro pergi meninggalkan Pinus yang kini juga nyesek meneteskan air mata. Kata-kata Pinus memang tajam pada Cemoro. Namun Pinus tak berniat menyakitinya. Pinus hanya ingin Cemoro kembali seperti yang dulu, kuat menjalani segala rintangan, apapun itu. Dan ketika Cemoro pergi, ada sedikit rasa menyesal karena telah emosi pada Cemoro. Bang, abang gak apa-apa? Gak apa-apa, Bang. Lem, makanlah, mumpung masih panas. Iya, Bang. Di rumah Cendono. Malam ini Cendono setelah mandi, dia merapikan kamar. Cendono senang sekali malam ini sang boti kesayangannya pulang ke rumah. Cendono menyemprotkan parfum ke tubuhnya, lalu kemudian juga menyemprotkan parfumnya ke ranjang. Cendono berharap malam ini dia bisa bercinta menyalurkan hasrat yang sudah lama ia pendam, yang hanya bisa ia keluarkan hanya dengan olahraga 5 jari saja. Namun tetap saja, dia akan berusaha semaksimal mungkin menerima apapun yang akan terjadi malam ini. Cendono siap jika Cemoro masih enggan untuk bercinta. Cendono tak ingin memaksanya. Cemoro pulang saja, dia sudah senang. Cendono ingin menikmati saat-saat seperti keduanya masih pendekatan. Tak lama kemudian, suara mobil datang. Cemoro telah datang. Dan Cendono keluar membuka pintu. Cemoro, kamu kenapa? Tanya Cendono ketika melihat wajah murung Cemoro. Gak apa-apa bang, gue capek. Nih lalapannya, makan gih, mumpung masih hangat. Gue mau mandi dulu. Loh, kamu gak makan? Gue masih kenyang, abang aja. Kalau gitu abang buatin teh hangat ya. Cemoro mengangguk, lalu masuk ke kamar untuk mandi. Cendono sendiri senang Cemoro kali ini meresponnya dengan baik. Kini dia ke dapur membuatkan sang boti teh hangat, lalu meletakkan di meja makan. Dan tak lama kemudian, Cemoro menghampiri Cendono dan duduk di meja makan. Sayang, ini tehnya. Minumlah selagi hangat. Tadi abang geprekin sedikit jahe biar tubuhmu hangat. Makasih. Sama-sama. Dan kamu yakin gak makan? Abang suapin ya, kita makan bareng-bareng. Enggak bang, abang aja. Ya sudah, abang makan ya. Cendono pun membuka bungkusan lalapan dan memakannya. Sesekali menatap Cemoro yang dengan rambut masih basah sehabis mandi yang membuat Cendono bergairah. Sudah lama Cendono tak mengobrol seperti ini. Hatinya sangat senang sekali, meski Cemoro masih dengan wajah datarnya. Namun sikapnya tak seacuh biasanya. Bang, ya, gimana perkembangan Pinus? Tanya Cemoro basa-basi, hanya memulai pembicaraan, sekaligus ingin tahu permasalahan Pinus dan Jati. Oh, Pinus masih belum ditemukan keberadaannya. Abang juga berkali-kali menghubunginya namun tidak aktif. Apa kamu ada hubungin dia? Enggak bang, gue juga udah ngehubungin, tapi sama nomornya gak aktif. Abang juga bingung. Jati memang salah dan Pinus memergoki Jati Open BO untuk memenuhi kebutuhan keduanya selama ini, termasuk untuk biaya operasi dan rawat jalan Pinus. Tapi semua itu ia lakukan demi Pinus, karena Jati sayang Pinus. Dan abang bersyukur meski kondisi kita hampir sama seperti mereka, tapi kita gak sampai ngelakuin hal seperti Jati. Karena abang cuma CS dan gak bisa nyukupin kebutuhan kita. Abang takut kamu ikut-ikutan Open BO. Cemoro, pelan-pelan kalau minum. Kamu gak apa-apa? Gak apa-apa bang, cuma keselak jahe, panas banget di tenggorokan. Minum air putih dulu, ini. Iya. Cemoro terkejut. Meski Cemoro tak melakukan Open BO, namun kelakuannya dengan suami orang tetap saja tak ada bedanya. Semua yang ia lakukan sama, yaitu demi cuan. Cemoro, udah enakan? Iya bang. Ya sudah, kamu duluan ke kamar. Habis ini kita langsung tidur. Jawab Cemoro, langsung masuk ke kamar. Dan Cendono menyusul, lalu pergi ke kamar mandi untuk gosok gigi dan kumur-kumur. Setelah itu menghampiri Cemoro di ranjang yang sedang membuka laptopnya. Cendono bingung hendak mendekati Cemoro.
Rasanya seperti awal-awal lagi, merasa canggung. Sayang, abang, abang, maaf bang, gue lagi gak mood dan ditambah capek gara-gara masalah di mall tadi. Oh gak apa-apa, abang gak apa-apa kok, hehe. Ucap Cendono tak mau membuat Cemoro marah, meski dalam hatinya kecewa. Gara-gara nafsunya sudah diubun-ubun. Bahkan tanpa Cemoro tahu, suaminya kini amat tersiksa karena sudah tegangan tinggi di balik selimut. Dan Cendono terlihat mulai gelisah. Abang kenapa? Gak apa-apa sayang. Kalau abang udah ngantuk, abang tidur aja duluan. Gue masih lihat laporan, karena besok ada kunjungan pemilik mall. Oh gitu, abang nunggu kamu aja. Lagian besok abang juga masuk sore lagi. Kamu besok masuk pagi. Besok semua SPV wajib lembur setiap ada kunjungan audit bersama pemilik toko. Karena kita tidak tahu kapan mereka datang. Namanya juga audit. Oh iya, abang ngerti. Tapi kamu jangan tidur terlalu larut. Ini sudah hampir jam 12 loh. Besok kamu harus masuk pagi. Kamu jangan terlalu capek, apalagi tadi ada masalah. Oh iya, tadi gimana kelanjutannya? Kamu, Pak Mahoni dan Bu Meranti. Dan siapa yang harus ganti rugi? Ya jelas SPG lah. Itu pure kesalahan dia. Dan dia gak becus ngurus anak buahnya. Cemoro, tadi itu ikut kesel. Waktu dia mau ngapa-ngapain kamu. Dan abang mau ngingetin sama kamu. Supaya lebih berhati-hati sama dia. Abang ngerasa dia gak suka sama kamu. Gue gak pernah takut sama si penjahat kelamin itu bang. Iya, abang cuma ngingetin. Supaya kamu tetap waspada. Ya sudah, kamu istirahat ya, sudah malam. Sini, tutup laptopnya. Ucap Cendono merampas laptop Cemoro dan menutupnya lalu mematikan lampu. Bang, kenapa jauhan? Oh, apa abang boleh peluk kamu? Aku gak mau bercinta, tapi kalau abang mau peluk, ya peluk aja. Seketika Cendono memeluk sang boti erat-erat, mengungkapkan rasa rindu yang lama terpendam, meski hanya dengan sebuah pelukan. Cendono mengelus rambut Cemoro yang masih setengah basah dan harum sampo itu. Dan tak disangka, elusannya membuat Cemoro cepat tertidur. Namun tidak dengan yang dibalik selimutnya, yang belum juga tertidur dan masih kuat begadang. Dekat dengan Cemoro seperti ini membuat Cendono semakin tersiksa. Matanya ngantuk, namun miliknya terus memberontak. Cendono pun perlahan-lahan melepas pelukannya, lalu kemudian berlari ke kamar mandi lagi-lagi olahraga 5 jari di malam hari. Dan begitu selesai dan lemas, rasa kantuk pun menyerang. Lalu Cendono kembali ke ranjang dan hendak memeluk Cemoro. Namun begitu tangannya hendak melingkar, suara HP Cemoro bergetar. Cendono melihat ada pesan masuk. Namun sialnya dia tak dapat membuka karena terkunci. Tapi Cendono bisa membaca pesan itu sekilas. Sampai jumpa besok sore dan selamat bercengkrama dengan suami tercinta. Seketika Cendono penasaran siapa yang mengirimkan pesan itu. Cendono mencurigai jika pengirim pesan itu adalah atasannya. Siapa lagi yang mengetahui Cemoro sudah memiliki suami? Namun yang jadi pertanyaan, mengapa dia tak marah ketika mengetahui Cemoro sudah memiliki suami? Dan seperti tak mempermasalahkan. Dan jika memang Cemoro benar-benar menjalani affair dengan atasannya, mengapa malam ini sikap Cemoro sudah membaik? Dan lagi pula, Cemoro selalu mengelak ketika Cendono menuduhnya selingkuh. Cendono mencoba berpikir positif, lagi pula pesan itu terlihat masih wajar. Cendono pun yang lelah kembali memeluk Cemoro. Dan tak disangka, Cemoro yang tidak sadar kini justru memeluk dan bersandar di dadanya. Cendono kembali mengelus rambut Cemoro, sembari sesekali mengecup keningnya. Cendono masih memikirkan Cemoro. Cendono merasa Cemoro masih menyimpan rahasia dan menyembunyikan sesuatu darinya. Cendono penasaran, namun tak mau menanyakan lagi. Takut-takut membuat Cemoro marah dan berseteru lagi.
sebelum melihat dengan mata kepalanya sendiri. Cendono masih mempercayai Cemoro. Dan malam ini, Cendono lebih menikmati kebersamaan keduanya. Hangatnya pelukan keduanya membuat Cendono ikut terlelap. Di laundry sendiri, malam ini Sengon belum bisa tidur. Dia sedang sibuk berikhtiar mencari lelaki di aplikasi setan, berharap ada lelaki yang nyangkut kepadanya. Namun dia kesal, sedari tadi banyak menemukan lelaki hanya mengajaknya untuk enak-enak saja. Sengon tak mau menyerahkan lubang keperjakaannya ke bukan lelaki yang dicintainya. Sengon harus berhati-hati. Namun meski dia bisa saja mendapatkan lelaki yang hanya digunakan untuk having fun dengan mudah, namun tetap di dalam hatinya masih memikirkan tukang cilok pujaan hatinya. Sengon heran, mengapa dia susah melupakan Beringin. Sengon pun kembali fokus melihat-lihat profil cowok-cowok di layar aplikasinya. Namun ketika sedang sibuk melihat foto-foto profil cowok, Sengon tak sengaja mendengar suara aneh, yang sepertinya sumber suara itu dari arah dapur. Sengon yang penasaran pun berjalan ke dapur. "Heh, ngapain? Aku kira maling, ternyata tikus kepala hitam lagi nyomotin kue," ucap Sengon, yang melihat Ulin senyum-senyum sendiri sembari mencomot cake-nya. "Lu ngapa belum tidur? Masih galau mikirin Kang Cilok?" Itu sudah pasti. Tapi juga lagi sibuk cari cowok." "Udah nemu?" "Belum." Dasar. Duh, senengnya yang dapet cake dari Mbak Soka. Dan jujur, aku baru kali ini loh lihat kamu kayak gini. "Kayak gimana?" "Ya kayak gini, wajahnya berseri-seri, kayak orang sedang jatuh cinta." "Emang gue lagi jatuh cinta. Tapi gue juga galau." "Galau kenapa?" "Terkadang gue was-was juga sih kalau ditolak. Ya meski gue tahu dari 100% kemungkinan gue ditolak 70% dan sisanya yang 30% masih tanda tanya. Tapi gue harus optimis karena gue udah pegang kartu dia. Gue udah pegang kunci dia, yaitu anak-anaknya. Jika tampang dan harta gue ndak punya, anak-anaknya lah kunci yang gue pegang untuk ngebuka pintu hatinya. Jangan GR kamu, belum tentu kalau anaknya mau, emaknya juga mau. Tapi di mana-mana kan anak pasti prioritas utama, Ngon. Gak mungkin emaknya egois, memikirkan kebahagiaan dia sendiri, tapi mengorbankan kebahagiaan anaknya." Iya. Tumben Lin, omonganmu terlihat berbobot dan serius kayak gini. Mungkin efek jatuh cinta kali. Ya udah, jangan kebanyakan teori. Kapan praktek kamu tembak Mbak Soka? Bukannya kamu bilang nunggu Mbak Soka nolak Mas Ringin? Kan udah ditolak toh? Iya, gue tahu. Pelan-pelan dulu lah. Kan masih PDKT sama kerucilnya. Slow but sure. Dan besok gue mau beranikan diri minta nomor HP-nya. Iya ya, udah lama jadi tetangga dan langganan laundry, tapi nggak tahu nomornya. Goblok. Iya, gue goblok. Was lu. Udah gue ngantuk. Pagi hari kemudian, pagi ini Cendono sudah bangun sejak subuh tadi. Cemoro sendiri belum bangun. Cendono yang mengerti Cemoro kelelahan tak berani membangunkan. Lagi pula jam masih menunjukkan pukul 5.45 pagi. Ia berniat membangunkan Cemoro 15 menit lagi pukul 6 tepat. Karena dia masuk jam 7. Sementara menunggu pukul 6, Cendono yang baru selesai membersihkan rumah, nyapu, ngepel, dan lainnya berniat mengambil pakaiannya ke laundry, sekaligus hendak membelikan sarapan untuk sang boti. Cendono pun kemudian berjalan ke laundry dan kebetulan Cendono bertemu Ulin yang baru dari luar membawa bungkusan. "Lin, Bang, laundryan abang udah beres?" "Udah bang." "Kamu dari mana?" "Ini habis beli buriam, rame banget kalau masih jam segini. Gak ada tempat duduk, jadi bungkus aja." "Oh gitu. Baru aja abang mau beliin buriam buat Cemoro. Kalian udah baikan?" "Ya doain aja Lin." Abang gantengku, bentar tak ambilin laundryannya." "Ini."
Hehe, nih uangnya, makasih ya. Iya, sama-sama bang. Oh iya, gimana beringin? Ih, abang. Hehe, ya udah, abang cari sarapan dulu ya buat putih abang. Iya bang. Cendono pun pergi ke toko roti yang tak jauh dari rumahnya. Dan dia baru melihat Jati keluar dari rumahnya. Tih, bang, mau kemana? Mau cari sarapan buat Cemoro. Kamu gak kerja? Libur bang, mau keliling lagi cari pinus. Oh, abang masuk sore. Kalau gitu, abang temenin ya. Serius bang? Iya bang. Tapi bentar ya, nunggu Cemoro berangkat. Bentar lagi kok. Iya bang, santai. Ya udah, abang beli roti dulu. Iya. Cendono pun kembali berjalan ke toko roti. Dia membeli roti tawar, selai coklat dan keju parut, dan susu kental manis. Karena Cemoro suka sekali coklat dan keju. Dan setelah selesai, Cendono pun kembali ke rumah. Karena tak terasa ternyata sudah pukul 6 lebih. Cemoro sendiri saat ini baru bangun. Dia terkejut ketika Cendono tak ada di kamarnya. Cemoro melihat HP-nya. Dia melihat pesan atasannya yang semalam belum terbaca. Sampai jumpa besok sore dan selamat bercengkrama dengan suami tercinta. Seketika Cemoro menyunggingkan senyumnya. Lalu ketika menunjukkan waktu menunjukkan pukul 6.15, Cemoro mencarger HP-nya. Dia tak boleh telat. Karena dia SPV yang bertugas membawa kunci. Cemoro pun masuk ke kamar mandi. Di meja makan sendiri, Cendono tengah mengoleskan selai coklat dan memarutkan keju di atas roti. Lalu kemudian menyeduhkan segelas susu. Dan tak lama kemudian pintu terbuka. Bang, sapa Cemoro yang sudah rapi dengan jas dan tasnya. Cemoro, ayo sarapan. Abang buatin roti coklat keju kesukaan kamu. Sorry bang, gue buru-buru. Gue bawa kunci mall. Gak nutut. Ucap Cemoro terlihat dingin dan mengabaikannya berjalan hendak membuka pintu. Tapi abang udah nyiapin semua ini buat kamu. 5 menit saja Cemoro, abang ingin sarapan sama kamu. Atau kamu bawa aja rotinya. Gue bilang gak nutut ya gak nutut. Abang mau tanggung jawab kalau mall telat buka. Cemoro dengan nada tinggi dan kasar menutup pintu rumah yang seketika membuat Cendono sedih, menatap roti yang sudah ia siapkan. Cendono heran mengapa sikap Cemoro angin-anginan dan berubah-ubah. Hatinya sakit, namun ia sudah berjanji dalam hatinya harus tetap sabar untuk Cemoro. Cendono pun terpaksa sarapan sendiri, namun ketika tangannya hendak mengambil roti, cekrek. Cemoro? Entah mengapa Cemoro tiba-tiba kembali, lalu duduk di depan Cendono dan mencomot roti coklat keju yang ada di meja, yang membuat Cendono mematung oleh sikap anehnya itu. Maaf, oke, gue sarapan, ucap Cemoro yang membuat Cendono mengangguk dan tersenyum senang, tapi tak mau bicara banyak, takut-takut salah bicara, dan lebih memilih untuk diam. Memperhatikan Cemoro yang masih dengan wajah datar dan sikap dinginnya. Namun, meski sikapnya dingin, Cendono bisa melihat jika Cemoro menikmati sarapannya. Entah mengapa, melihat mulut Cemoro yang terkena lelehan selai coklat serta parutan keju yang menempel membuat Cendono tegang kembali dan tak fokus pada roti di tangannya. Ingin sekali dia menikmati bibir sang boti, pasti rasanya manis dan gurih, semanis coklat keju yang kini menempel di bibir lembutnya. Cendono mulai gelisah, dan Cemoro menyadari geliat suaminya. Abang kenapa? Gak apa-apa, kamu kalau mau berangkat aja, keburu telat. Abang mau ke kamar mandi dulu. Tunggu, ucap Cemoro menarik tangan suaminya saat hendak pergi ke kamar mandi. Cemoro, jangan dikeluarin di kamar mandi, biar gue yang keluarin. Cemoro mendudukkan Cendono di kursi, lalu tiba-tiba duduk di pangkuan suaminya dan meraih rahang Cendono dan menciumnya. Gue tahu, abang dari tadi pengen sarapan bibir gue kan?
ucap Cemoro menatap tajam mata suaminya, sedangkan yang ditatap mengangguk sayu. Sayu-sayu menahan nafsu. Cemoro mencium bibir Cendono sangat passionate. Cendono menikmatinya, dan tangannya melingkar di pinggang Botinya. Lidah mereka bertarung hebat. Keduanya berebut masuk tenggorokan masing-masing. Namun Cemoro tak bisa lama-lama. Cemoro merasakan milik suaminya sudah sangat mengeras ketika duduk memangkunya. Cemoro tak tinggal diam. Dia beranjak dari kursi, lalu berjongkok dan membuka resleting suaminya. Dan Cemoro, jantung Cendono berdetak kencang saat sang Boti menghisap dan menyedot miliknya yang sudah tak kuat menahan ledakan larva kenikmatan itu. Hisapan Boti kesayangannya itu tak ada lawan. Begitu dalam seakan terbawa masuk ke dalam lorong kenikmatan. Begitu hangat, membuat nikmat. Begitu lembut, bikin cenut-cenut. Cemoro mengeksplor milik suaminya dari pangkal hingga ujung. Bahkan, kedua telur suaminya dijadikan sarapan pagi untuknya. Cendono tak tahan lagi. Ingin rasanya ia berlama-lama merasakan rongga mulut Cemoro yang seakan-akan memijat-mijat daging keras miliknya itu. Namun, Cendono tak mampu menahan lagi. Sesuatu itu hendak keluar. Saking nikmatnya gerakan mulut Cemoro, sampai-sampai tangan Cendono tak sadar meremas kuat-kuat roti keju di meja hingga kusut dan hancur. Otot di lehernya tercetak, kepalanya mendongak, dan Cemoro, abang. Ya, lava kenikmatan itu telah meletus. Dengkulnya lemas, kemasan jarinya di roti lepas. Cendono pun puas. Cemoro tersenyum gemas. Waduh, sayang, maaf, mulutmu belepotan cairan abang. Sini abang bersihin. Gak usah, gue bersihin sendiri, gue udah telat, gue berangkat. Ya sudah, Cemoro, love you. Semangat Pak Supervisor. Cemoro tersenyum, lalu menutup pintu dan berangkat.